Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Di video ini kita akan belajar tentang 16 aspek dalam TKP di tes CPNS. Jadi di TKP itu ada 16 aspek yang diujikan, sehingga teman-teman memang harus familiar dan bisa mengerti. Misal ada satu soal itu yang diteskan adalah aspek apa, sehingga nanti jawabannya lebih mengerucut dan kemungkinan besar poinnya adalah 5. Dan itu harapannya teman-teman dengan poin maksimal bisa lolos ya menjadi seorang ASN. Allahumma amin. Dan di video ini kita akan mencoba membuat video yang detail. Jadi insya Allah 16 aspek ini kita akan bahas satu aspek dalam satu video, sehingga kita belajar secara total ya, tidak sepotong-potong, sehingga hasilnya nanti maksimal dan benar-benar bisa membawa teman-teman itu, atau video ini bisa menjadi jalan atau wasilah teman-teman, perantara teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Allahumma amin. Bersama saya Abdul Mujib SOMki dari Guru BK Channel. Oke, jadi 16 aspek yang diteskan di TKP CPNS itu meliputi 1. Pelayanan publik, ya, 2. Sosial budaya, 3. Teknologi informasi dan komunikasi, 4. adalah profesionalisme, 5. jejaring kerja, 6. integritas diri, 7. semangat berprestasi, kemudian kreativitas dan inovasi, 9. orientasi pada pelayanan, 10. orientasi pada orang lain, 11. kemampuan beradaptasi, 12. kemampuan mengendalikan diri, 13. kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemudian ke-14-nya kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, 15. kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan terakhir atau yang ke-16 adalah kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Dan nanti di slide selanjutnya kita akan belajar tentang kata kunci, parameter, dan tipsnya. Namun sebelumnya kita akan sedikit berbagi tentang scoring di TKP CPNS. Jadi tidak ada jawaban yang salah, tidak ada yang poin 0, tapi usahakan jangan pilih yang poin 1, karena nanti tidak akan sampai pada passing grade, atau kalaupun lulus nanti kalah dengan pesaing ya, atau kompetitor teman-teman di tesnya. Jadi pilihlah jawaban yang poinnya 5, yakni jawaban benar dan sesuai tema. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman paham dan syukur-syukur hafal 16 aspek itu. Kemudian nanti melihat soal itu, oh ini aspek ini yang diteskan, sehingga saya memilih jawaban yang ini gitu ya. Kemudian poin 4 itu jawaban benar tapi tidak sesuai tema. Nomor 3 itu netral. Poin 2 itu jawaban salah. Kemudian 1 itu salah dan tidak sesuai tema. Jadi sangat jauh ya. Tapi nanti teman-teman memang harus terbiasa sehingga analisnya lebih tajam ketika tes sebenarnya. Oke, kita langsung ke aspek pertama, yakni pelayanan publik. Pelayanan publik itu memiliki kata kunci di sini: sopan, cepat, transparan, netral, adil, kondisional, dengan tetap mengikuti standar pelayanan, efektif, efisien, dan partisipatif. Oke, parameternya adalah kemampuan CPNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif ya, agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi misal kamu front officer, ya udah tidak berperan sebagai manajer, tapi sesuai dengan tugas dan wewenang yang kamu miliki. Misalkan kamu seorang guru, ya disesuaikan dengan TW yang kamu miliki. Oke, tipsnya adalah pilihlah jawaban sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kepuasan bagi publik, dan mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel dan seimbang antara hak dan kewajiban. Oke, kita coba ke contoh soal. Di sini Anda adalah seorang karyawan apotek, ya. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Tapi dia tidak mempunyai resep itu. Namun ia memaksa ingin membelinya, dan ia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Di sini A, saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tidak ada yang tahu ya. Ini jelas ya, bukan jawaban yang poin 5. Saya ragu-ragu. Lah di sini kemungkinan besar juga bukan, karena ragu-ragu. Menolaknya dengan alasan obat tersebut tidak tersedia di apotek saya. Mungkin pada realnya ini sering digunakan oleh orang-orang ya sebagai alasan ya. Tapi nanti kita coba lihat poinnya berapa. Kemudian D, saya menolaknya dengan mantap. Ya mungkin karena faktor harus menggunakan resep dokter, dia tidak mempunyai resep itu, dan mungkin
Saya nggak tahu ya di apotek memang ada SOP-nya atau sudah ada aturan tertentu yang tidak membolehkan ketika tanpa resep dokter, yang mana obat itu harus dengan resep dokter. Oke. Kemudian E, jika keadaannya mendesak, saya akan memberikan obat yang diminta. Oke. Kira-kira yang poin 5 adalah, poin 5 ada di D. Saya menolaknya dengan mantap. Kenapa? Karena memang ini secara aturan tidak boleh ya. Jadi ya, kita memang tidak boleh melanggar aturan yang ada. Dan tadi dijelaskan bahwa di parameternya kita berlaku sesuai dengan tugas dan wewenang yang kita miliki. Wewenangnya kan tidak ada ya untuk memberikan obat yang tanpa resep dokter, padahal obat tersebut harus dengan resep dokter. Poin 4 ada di C, menolaknya dengan alasan obat tersebut tidak tersedia. Oke lah, intinya sama menolak ya. Kemudian B, ragu-ragu, jelas bukan ciri dari PNS yang baik ya, dan tidak relevan dengan pelayanan publik. Ketika melayani publik tidak boleh kan ragu-ragu gitu kan dengan keputusannya yang diambil, tapi tadi harus sesuai dengan kata kuncinya. Yang E, jika adanya mendesak, saya akan memberikan obat yang diminta. Jadi ini melanggar jelas, ini melanggar aturan gitu kan. A ini lebih parah lagi daripada E, makanya di A ini poinnya 1. Jadi kurang lebih pembahasnya seperti itu di pelayanan publik di soal ini. Kita coba contoh soal lainnya masih tentang pelayanan publik. Belakangan di kampung Anda sedang marak terjadi pembegalan. Untuk menghindari jatuh korban, Pak RT meminta warga untuk tidak keluar rumah setelah jam 9 malam dan diadakan ronda bergilir. Saat Anda melakukan ronda, Anda dapat melihat sekelompok anak muda sedang duduk-duduk di warung. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sikap Anda adalah A, membiarkan saja karena jumlah mereka banyak. Membiarkan saja jelas ya, ada feel, ini bukan poin 5 banget ya. Memfoto kemudian mengirimkan foto tersebut ke Pak RT agar ditegur. Bisa jadi menegur para pemuda tersebut dan meminta mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Jadi Anda sedang bertugas sebagai orang yang ronda gitu kan. Anda melakukan ronda di sini. Jadi B atau C nanti kita lihat. Kemudian D, pura-pura tidak tahu, jelas ini jangan dipilih ya. Karena saya tidak terlalu mengenal para pemuda, jelas pura-pura tidak tahu itu enggak banget ya. Kemudian E, memarahi mereka karena tidak mematuhi peraturan dari Pak RT. Ini langsung action memarahi. Jadi nanti antara menegur dan memarahi mungkin ya. Ini kalau mau foto juga ya banyak dilakukan oleh orang-orang pada kenyataannya, cuma kita lihat ya. Yang poin 5 adalah di C ya, menegur para pemuda tersebut dan meminta mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Jadi ini menurut saya paling solutif ya, menegur kemudian menyuruh pulang. Kalau yang poin 4 itu ada di E, memarahi mereka. Silahkan, ini opsi tapi memang kalah poinnya dibanding C. Kemudian B, memfoto ya. D, poinnya 2, pura-pura tidak tahu, membiarkan saja, jelas ini poinnya 1. Hingga kurang lebih di pelayanan publik seperti itu pembahasannya, kita review sedikit. Pelayanan publik kuncinya adalah sopan, cepat, transparan, netral, adil, kondisional. Jadi tadi dicontoh lebih pada kondisional dan dengan tetap mengikuti standar pelayanan efektif, efisien, dan partisipatif. Kemudian yang apotek ini lebih pada tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi ketika tidak punya wewenang memberikan obat tanpa resep dokter, maka jangan diberikan. Pilihlah jawaban sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang ronda itu memang lebih baik ditegur dan disuruh pulang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya pembegalan dan lain-lain gitu ya. Dan mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi kurang lebih seperti itu di aspek pelayanan publik. Semoga memberikan insight, wawasan baru, ilmu baru, pengetahuan baru buat teman-teman semua yang nonton video ini. Kita akan lanjut di aspek selanjutnya ya, di video selanjutnya. Jadi aspek selanjutnya kita akan nanti membahas tentang sosial budaya. Thank you very much for watching this video ya. Support this channel with like, subscribe ya, and share to your friends. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.